Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur buat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bangga kita punya Tuhan Yesus yang bisa diri untuk kita anak-anaknya. Karena itu tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah kepemimpinan hamba dalam dunia yang kompleks. Kita diselamatkan supaya apa Bapak Ibu Saudara? Saya mengawali dengan pertanyaan. Kita diselamatkan supaya apa? Supaya masuk surga. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nama kita dicatat dalam kitab kehidupan, kenapa kita nggak langsung mati? Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, berarti kita punya kesempatan juga untuk buat dosa. Iya enggak? Kecuali kita ngalamin sakit seperti kesaksian tadi. Akhirnya, wah kita sudah ampun. Ya kan? Nanti kalau sembuh nggak mau lagi berdosa lagi. Tapi dalam perjalanan seringkali kan kita masih jatuh lagi dalam dosa. Lalu untuk apa kita diselamatkan kalau kita nggak langsung mati? Tuhan mengizinkan kita masih hidup supaya apa? Kita memberitakan tentang Tuhan yang gaib. Jadi kalau kita masih hidup, artinya kita harus bersaksi. Kita harus memberitakan tentang Tuhan Yesus. Ya, nah karena itu hari ini kita akan melanjutkan seri pengajaran kitab Nehemia. Kita sudah ada pada pasal yang ke-11 dan hari ini kita akan masuk di ayat 3. Kitab Nehemia pasal yang ke-11 ayat yang ke-3, mari sama-sama kita berdiri, kita ucapkan kebenaran ini. Nehemia pasal yang ke-13, pasal yang ke-11 ayat yang ke-3. 2, 3. Ketika mereka pasal 11 ayat 3 kita baca sama-sama. 2, 3. Inilah ke provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem sedang di kota. Setiap orang, yakni orang awam, para imam, orang-orang Lewi, para budak di bait Allah, dan keturunan para hamba Salomo tinggal di tanah miliknya di kotanya sendiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa Ibrani kata kepala-kepala ini dipakai kata rasim. Rasim ini merujuk kepada para pemimpin atau tokoh penting. Ini menunjuk bahwa mereka yang tinggal di Yerusalem adalah orang-orang dengan tanggung jawab dan konsekuensi yang besar. Karena pada waktu itu seperti beberapa minggu yang lalu kita sudah pelajari ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dikisahkan bahwa orang-orang tidak mau tinggal di Yerusalem. Kalau dulu Yerusalem itu pusat kota. Yerusalem adalah tempat penyembahan. Tapi masalahnya setelah mereka kembali dari pembuangan, kota ini lambat sekali dibangun. Orang-orang lebih mengutamakan membangun rumah mereka sendiri dalam wilayah-wilayah mereka. Dan kota Yerusalem ini kota yang belakangan selesai pembangunannya. Dan orang tidak mau tinggal di sana karena memang lebih tersistem daerah-daerah mereka daripada Yerusalem. Itu sebabnya tidak mau orang tinggal di sana. Tapi para pemimpin mereka mau nggak mau mereka harus tinggal di kota ini. Dan mereka mengalami konsekuensi yang besar. Karena pada waktu itu kota ini sering kali diserang oleh penduduk-penduduk di sekitarnya. Dan mereka harus menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Lalu kemudian kata menetap. Kata menetap ini dipakai kata Yoshavim. Yoshavim artinya ada satu keadaan yang begitu menyulitkan mereka tetapi membutuhkan komitmen yang kuat. Ya.
Jadi kata Yosafim ini mengindikasikan tindakan tinggal secara permanen. Ini menekankan komitmen dan kesediaan mereka untuk membangun kembali kota suci ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak punya komitmen di dalam membangun kehidupan rohani kita, maka perjalanan hidup kita seperti orang yang berjalan tapi tidak tahu tujuan yang pasti. Karena itu penting sekali komitmen dalam hidup ini. Untuk membangun kehidupan kedekatan dengan Tuhan diperlukan sebuah komitmen. Kepemimpinan kita memiliki dampak yang besar, baik untuk diri kita maupun kepada orang lain. Setiap keputusan, setiap tindakan, setiap perkataan kita dapat mempengaruhi hidup orang-orang di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan merenungkan tentang bagaimana kita menggunakan kepemimpinan kita untuk membawa perubahan positif bagi sekeliling kita. Kita masih ada pada ayat yang ketiga yang banyak bicara tentang kepemimpinan. Itu sebabnya sekali lagi tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah kepemimpinan hamba dalam dunia yang kompleks. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana kita sendiri adalah pemimpin. Amin, haleluya. Katakan sama-sama, saya adalah pemimpin. Haleluya. Saya adalah pemimpin. Tapi bukan berarti dalam rumah tangga yang istri menamakan dirinya adalah pemimpin, lalu suaminya digeser tugas-tugasnya. Bukan begitu ya. Kita adalah pemimpin, tapi kita pemimpin di dalam skala yang cukup besar. Kalau kita tidak memimpin di dalam perusahaan, kita tidak memimpin dalam rumah tangga kita, sedikitnya kita memimpin diri kita. Amin. Ya. Nah, sebagai seorang pemimpin itu targetnya sangat-sangat besar. Bahwa apa yang dia lakukan kiranya akan diikuti oleh yang dipimpin. Itu seorang pemimpin. Nah, kalau kita berbicara tentang pemimpin dalam konteks pelayanan, maka pemimpin itu melayani. Kita sudah belajar dari pribadi Yesus, bagaimana Yesus sendiri adalah seorang pemimpin, tetapi dia menunjukkan teladannya, dia basuh kaki murid-muridnya. Artinya Yesus sedang mengajarkan bahwa saya pemimpin besar, tapi saya masih mau melayani. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk melayani, bahkan memberikan dirinya, kehidupan secara utuhnya untuk penyelamatan kita. Ya, Markus 10 ayat 45 itu. Coba kita baca lagi ayat ini untuk meyakinkan kepada kita ya. Markus pasal 10. Injil Markus pasal yang ke-10. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jadi firman Allah dengan jelas ini perkataan Yesus sendiri. Berkata bahwa anak manusia, aku sendiri datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan firman Allah berkata bahwa dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini yang harus kita tempatkan dalam kehidupan kita. Nah, karena kita sudah membahas tentang kepemimpinan dalam konteks melayani ini cukup panjang, hari ini kita akan belajar lagi dan kiranya setelah kita mempelajari kebenaran ini kita bisa tahu bahwa setelah kita diselamatkan kita bukan langsung meninggal, tapi Tuhan masih kasih kesempatan bagi kita untuk kita bisa melayani. Nah, karena itu pada kesempatan ini kita akan melihat dari sisi yang lain, kita belajar pola kepemimpinan dari seorang rasul yang luar biasa. Dia awalnya bukan menjadi ring satu
daripada ministrinya Yesus. 12 murid dia nggak masuk di sana. Tapi belakangan setelah Yesus mati lalu kemudian naik ke sorga, muncul orang hebat ini. Itu namanya Rasul Paulus. Dan hari ini kita akan belajar dari pola kepemimpinan Rasul Paulus. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ke-4, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan begini. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi pada poin yang pertama ketika kita belajar pola kepemimpinan daripada Rasul Paulus, maka kita akan menemukan ada pesan penting yang diberikan kepada kita dan kiranya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa melayani di dalam perkenanan Tuhan. Tadi saya sudah katakan untuk apa kita mengalami korban Yesus, lalu kemudian kita tadi sudah dikatakan bahwa kita diselamatkan supaya masuk surga. Persyaratannya adalah harus tunggu dulu, karena orang yang mau masuk surga harus apa? Yang tahu? Bagaimana cara masuk surga? Percaya Yesus pasti, ya kan? Tapi persyaratan yang lain adalah mati dulu. Tubuh kita yang fana ini mati dulu, ya kan? Kalau enggak kita enggak bisa masuk surga, kecuali Elia, ya kan? Elia hidup-hidup itu diangkat Tuhan. Nah kita harus meninggal dulu. Tetapi tadi saya sudah katakan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, maka nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Prosesi ibadah atau sakramen baptisan air itu hanya menunjukkan kepada dunia, menunjukkan kepada iblis bahwa sekarang kita bukan lagi yang dulu. Ya. Sekarang kita adalah ciptaan yang baru. Nah sejak waktu itu, detik itu, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Tapi Tuhan sengaja tidak langsung memanggil kita untuk kembali ke sorga. Tapi dia masih memberikan kesempatan kita untuk hidup. Untuk apa kita hidup? Supaya kita dapat memberitakan keselamatan kepada orang lain. Nah datang kepada pola kepemimpinan daripada Rasul Paulus, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dari 2 Timotius pasal yang ke-4 ini, kita belajar banyak hal di dalamnya. Kita belajar supaya kita bisa mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Surat 2 Timotius ini diyakini sebagai surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kemungkinan besar saat itu Paulus menulis surat ini dia berada di penjara Roma menjelang akhir hidupnya. Kondisi Paulus saat itu sangat sulit. Dia merasa ditinggalkan oleh banyak rekan pelayan. Kondisi pada waktu itu dia merasa bahwa dia sudah melayani, dia sudah melakukan banyak hal. Tapi sekarang kok dia berada dalam situasi yang sungguh tidak mengenakan. Nah itu surat ini berisi pesan-pesan terakhir daripada Rasul Paulus. Khususnya kepada Timotius, seorang rekan kerja, anak rohani Paulus yang pada saat itu melayani di Efesus. Seorang rekan muda yang sangat dikasihi oleh Rasul Paulus. Paulus memberikan nasihat ini, dia memberikan dorongan ini supaya hamba Tuhan yang muda ini bisa terus melayani dengan semangat. Bisa terus melayani
karena pekerjaan Tuhan itu besar sekali jangkauannya. Dikatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Kapan darahku sudah mulai dicurahkan sebagai sebuah persembahan. Ini mengacu kepada gambaran tentang pengorbanan seorang yang sadar dirinya bahwa dia adalah hamba. Dia bukan siapa-siapa, dia adalah hamba. Hamba itu kerjanya adalah melayani. Dia sudah menyelesaikan ini, sudah menyelesaikan itu. Dia tidak punya hak untuk berkata kepada tuannya, sekarang sudah selesai jadi saya mau main game. Saya mau main handphone dulu, enggak ada. Ya, pada waktu itu benar-benar yang namanya budak itu kehilangan hak. Dia harus selalu siap. Ketika tuannya sampai di rumah jam berapapun dia harus selalu siap. Itu hamba. Ya? Dan Paulus menempatkan dirinya, dia adalah hamba. Dia mengabdi kepada Tuhan. Paulus sadar pada konteks ini, dia sadar bahwa hidupnya akan segera berakhir. Dan ia akan melihat kematiannya. Kematian daripada Paulus ini, itu berbicara dari awal ketika dia punya pengenalan dengan Tuhan. Ketika dia kenal dengan Tuhan secara pribadi, maka terhitung pada saat itu, dia melayani dalam konteks sebagai hamba yang mencurahkan darahnya. Artinya apa? Dia siap menderita. Dia siap melakukan apa saja yang penting dirinya berkenan di hadapan Tuhan. Nah ini yang seharusnya menjadi pola di dalam kepemimpinan kita. Kita melayani Tuhan tidak harus kita jadi pendeta. Ya kan? Pendeta itu hanya jabatan yang diberikan oleh organisasi. Jabatan mendapat gelar pendeta saja tidak main-main, itu prosesnya cukup panjang. Dari awal ketika menyadari bahwa Tuhan memanggil untuk menjadi hamba Tuhan, maka pada waktu itu dia masuk di dalam pelatihan. Ada istilah TC ya, jadi tinggal di gereja, tinggal di pastori bersama dengan gembala. Di situ dia dilatih, belajar tentang melayani. Nanti kalau sudah pada waktunya dikirim ke sekolah, ikut pendidikan. Setelah itu dikasih praktek lagi. Ya, kasih praktek, kemudian pada waktunya lanjut lagi untuk sekolah, lalu praktek lagi. Lalu kemudian dapat gelar namanya PDP. PDP itu pendeta pembantu. Setelah PDP sekian tahun lagi mengabdi, kalau gembalanya melihat bahwa ini sudah cocok, sudah berhak, sudah waktunya dia mendapat gelar PDM. PDM itu pendeta muda. Jadi bukan karena dia masih muda namanya PDM. Ada juga PDM sudah usia banyak, sudah rambut putih, tapi masih PDM. Itu gelar-gelar yang diberikan oleh organisasi. Nanti pada waktunya ada aturannya lagi berdasarkan undang-undang gereja Pantekosta di Indonesia atau gereja yang lain atau aras gereja yang lain. Nanti baru ada pengajuan lagi untuk pelantikan PDT. Jadi secara organisasi saja itu prosesnya cukup panjang. Itu untuk mendapat gelar sebagai pendeta. Tetapi kalau berbicara tentang hamba, nah ini tidak perlu diberikan oleh organisasi. Pokoknya sejauh kita sadar bahwa kita mau melayani, kita dapat namanya jawatan. Itu diberikan langsung oleh Tuhan kepada kita. Tiba-tiba aja kita punya hati untuk melayani Tuhan. Maka kita tawarkan ya, seperti beberapa waktu yang lalu salah satu anggota jemaat juga begitu. Dia sadar bahwa masa mudanya dihabiskan begitu banyak untuk kemuliaan dunia, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu dia bilang, Pak Gembala, apa saja yang bisa saya kerjakan, biar saya kerjakan. Kita lihat nanti selesai ibadah, dia beres-beres di sini, dia buang sampahnya. Itu orang yang menyadari bahwa dirinya harus dia pakai untuk melayani Tuhan. Dan kita nggak nyangka ya, setelah itu beberapa waktu
dia meninggal dunia. Jadi orang yang sadar bahwa dirinya adalah hamba, artinya dia mau melayani Tuhan. Apa saja yang bisa dia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Nah, itu namanya jawatan. Itu diberikan langsung oleh Tuhan. Ada kerinduan hati untuk melayani. Nah, ini seperti ini yang sebenarnya dicari oleh dunia. Kita nggak tunggu dulu nanti kita punya gelar pendeta baru kita melayani. Tidak ya. Kita melayani karena Tuhan taruh di hati kita kesadaran penuh bahwa hidup ini harus kita pakai untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Saya tertarik sekali seorang yang punya sekolah Alkitab. Dia bilang satu hari yang datang orang-orang tua yang sudah banyak umur, itu bernafasnya udah capek. Lalu orang itu bilang begini, saya mau melayani Tuhan. Ditolak sama pimpinan sekolah Alkitabnya. Kenapa? Kenapa sudah tua-tua begini baru melayani? Baru mau sekolah. Mau belajar udah susah. Belajar aja sendiri di rumah. Dengar-dengar khotbah itu sudah belajar. Tapi kita bisa mainkan peran kita sebagai hamba Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau melayani Tuhan, itu kasih hidup kita sejak dini bukan nanti. Nanti kalau sudah tua baru melayani Tuhan itu tidak maksimal. Amin, haleluya. Tapi kalau mau belajar itu lain lagi. Mau belajar tidak tunggu nanti kalau sudah ini baru belajar. Tidak ya, belajar itu kapan saja. Sampai tua sekalipun tetap belajar. Tapi kalau untuk melayani dalam konteks global, maka kita harus memberikan tubuh kita, jiwa, roh kita seutuhnya untuk dibentuk oleh Tuhan supaya semuanya kepake. Jangan nanti sudah tua-tua, sudah tidak punya apa-apa lagi, baru mau melayani Tuhan. Ya, mau melayani Tuhan gimana? Kesehatan juga tidak memungkinkan. Jangankan kesehatan, jangankan yang lain-lain. Ngomong aja orang gak ngerti gimana mau khotbah. Iya kan? Jadi kalau semua menamakan melayani Tuhan harus khotbahnya itu lain lagi ceritanya. Nah, mumpung kita masih kuat, ayo kita melayani dengan apa yang bisa kita kerjakan. Haleluya. Saya sudah beberapa kali kasih contoh, ada orang-orang tua waktu saya masuk ke Jakarta ini, ada satu bapak itu sudah banyak usia. Dia melayani, dia tidak masuk di dalam kepengurusan gereja, dia tidak masuk sebagai anggota majelis atau aktivis apa begitu. Tapi dia rajin ibadah dan waktu dia ibadah dia perhatikan di sekeliling. Kita gereja yang masih kecil, pasti kita bisa tahu satu dengan yang lain, ya kan? Tapi kalau gereja yang besar, gimana kita mau nyapa orang? Kadang-kadang rasa gimana. Tapi bapak ini beda. Waktu dia duduk, dia tahu tempat duduknya di mana. Dia perhatikan. Orang yang sudah biasanya duduk di situ, pasti setiap minggu duduk di situ. Kalau di gereja yang besar, kan? Ya bapak ini perhatikan. Kalau ada yang datang, baru pertama kali lihat orang itu, dia samperin orang itu. Dia ucapkan selamat, saya mohon maaf, saya baru kali ini lihat. Apa baru pertama kali atau sudah lama datang, cuma sudah lama beribadah di sini, cuma mungkin ibadahnya di lain waktu. Di waktu yang berbeda, karena gerejanya ibadahnya ada 4 kali. Ya kan 5:30 pagi sudah ibadah. Jadi dia takut-takut juga, tapi dia memberanikan dirinya karena dia tahu bahwa orang baru perlu diperhatikan seperti itu. Jadi bapak ini dia yang suka ngajak saya untuk pergi besuk cukup jauh, ya. Tapi itulah pelayanan yang dia terima. Tuhan taruh di hatinya, Tuhan kasih beban untuk melayani sebagai pemerhati, walaupun tidak dimasukkan ke jadwal. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Tapi menamakan dirinya bahwa saya mau melayani Tuhan. Nah ini yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Lalu berikut kita belajar dari pola kepemimpinan Rasul Paulus ini pada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. 2 Timotius 4. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia
dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Wah, ini seorang pemimpin yang luar biasa. Pada ayat ini kita akan belajar dari seorang Rasul Paulus yang punya hati yang luar biasa. Ini Rasul Paulus ini pernah berselisih dengan Markus ya. Permintaan Paulus agar Timotius membawa Markus itu menunjukkan bahwa adanya rekonsiliasi dan pengampunan. Jadi Paulus mengampuni. Markus ini telah dikenal sebagai seorang Yohanes Markus. Dia adalah penulis Injil Markus. Tapi pada waktu itu dia belum menulis. Dia masih ikut-ikut untuk melayani. Dan satu hari dia berselisih pendapat. Nah, itu kisahnya luar biasa. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 15. Ini menceritakan tentang sebuah perselisihan yang terjadi akibat kelakuan daripada Markus ini. Ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 37 sampai 39 diceritakan begini. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia. Dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Ayat 39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus. Jadi ini satu keadaan yang memang sangat-sangat tidak enak. Dalam pelayanan juga seringkali terjadi begitu. Dan ini terjadi pada zaman ketika Barnabas dan Paulus mereka melayani, mereka berbagi ke daerah-daerah mana dan mereka mengikut sertakan orang-orang yang mau melayani. Dalam hal ini adalah mau memberitakan Injil. Tapi dalam perjalanan Paulus menemukan bahwa Markus ini orangnya mut-mutan. Kadang mau, kadang gak mau. Pokoknya seenak dia sendiri. Paulus gak suka orang seperti ini. Sehingga waktu Barnabas mau bawa Markus, Paulus bilang gak usah. Orang model begitu gak usah. Tuhan gak kekurangan orang. Ya kan? Tapi luar biasa Tuhan membentuk. Dan dalam pembentukan daripada seorang Barnabas, akhirnya Markus ini bisa berubah. Waktu dia sudah berubah, dia ikut melayani, dia lebih serius lagi. Wah, luar biasa. Kedepannya menjelang akhir hidup daripada Paulus, Paulus bilang di dalam ayat yang ke-9, ayat yang ke-11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Haleluya. Kita bisa saja berselisih dengan orang. Pendapat kita bisa berbeda, itu sudah hal yang biasa. Perbedaan pendapat itu merupakan kekayaan. Bisa bilang amin? Haleluya. Kekayaan ya. Kita beda-beda pendapat, enggak apa-apa. Tapi kita duduk ngobrol. Enggak apa-apa. Kalau dalam rapat kita keluarkan suara, kita mau bilang apa, silakan. Nanti kita akan ketemukan hasil keputusan bersama. Dalam rapat sudah biasa. Beberapa hari yang lalu saya dengar ponakan saya pimpin rapat. Dia adalah ketua OSIS, jadi dia pimpin rapat. Wah, saya senang. Dia pimpin, dia bilang nanti kamu tolong berdoa ya. Nanti ngobrol-ngobrol ini, dia kasih tahu ini. Ada beda-beda pendapat. Tapi namanya kita sebagai tubuh Kristus, kita harus tahu bahwa perubahan itu bisa ada. Kita bisa berbeda pendapat. Mungkin dalam satu peristiwa seperti apa yang dialami oleh Paulus ini, mereka berpisah. Tapi kita harus tahu kita punya visi jelas. Kita mau melayani Tuhan, pasti ada perubahan. Dan ini Paulus rasul yang besar, tapi dia tidak egois. Saat dia mendengarkan Markus sudah berubah. Dia bilang begini, jemputlah Markus, bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Haleluya. Sebagai seorang pemimpin kita harus memperhitungkan hal ini Bapak Ibu Saudara. Kita juga gak kurang-kurang salah kok. Bisa bilang amin.
Haleluya. Yang pernah berbuat salah bisa bilang amin. Yang sering berbuat salah amennya 12 kali. Ya, kita sering kali buat salah. Tapi kita harus tahu bahwa seperti kita juga bisa berubah, orang lain juga bisa berubah. Amin. Kalau kita mau ingat-ingat orang, kesalahan-kesalahan yang dia buat bagi kita, rasanya mau ambil sepatu lempar kepalanya. Rasanya begitu ya. Tapi kita harus ingat bahwa kita ini pemimpin. Dan kita harus tahu bahwa kita nggak lama hidup di dunia ini. Kita nggak langgeng hidup di dunia ini. Amin. Siapa yang mau hidup 1000 tahun di dunia ini? Ada ya? Ada yang mau ya, umur sekian aja udah kecapean. Jangankan mau buat banyak, naik tangga aja sampai di sini kita butuh waktu. Ya, ngos-ngosan ya kan. Salaman dulu satu, shalom, shalom. Padahal hanya beberapa anak tangga, kita udah capek. Gimana mau hidup lama di dunia ini, iya kan? Tapi pastikan apa yang bisa kita buat untuk kemuliaan Tuhan. Nanti kita selesai kader orang-orangnya. Haleluya, haleluya, amin. Kita harus tahu nih, kita berjemaat, kita punya tanggung jawab, kita punya pelayanan. Satu saat mungkin kita bepergian ke luar daerah atau mungkin tugas di mana gitu, kita tinggalkan gereja kita ini. Tapi kader orang yang akan menggantikan posisi kita supaya gereja ini terus berkembang. Amin, haleluya. Ada amin, karena nggak ada yang rencana ya untuk pergi ke luar daerah, apalagi ke luar negeri ya. Tapi kalau ada yang rencana pergi ke luar negeri, kader orangnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kok masih nggak ada amin juga? Kalau ada rencana ya bepergian ya. Kemarin sih ada yang bepergian, cuma hanya beberapa hari. Karena diajak bosnya, puji Tuhan. Banyak selamat buat mereka yang dapat apresiasi di hari lebaran kemarin ya. Diajak bepergian, puji Tuhan, senang sekali. Tapi gak menetap di sana kan, sudah kembali lagi ke sini. Sudah jalankan lagi apa yang menjadi tugas dia di gereja ini. Semua harus melayani, apapun itu harus melayani ya. Bisa jadi asyir, kalau ada tamu yang baru pertama kali, mereka kan tidak tahu kebiasaan kita, ya kan? Tapi kalau ada asyir, sedikitnya dia pegang-pegang amplop persembahan. Bapak Ibu kalau mau kasih persembahan ini ada amplopnya di sini. Jadi orang nggak kaget, giliran hanya ini Tuhan, orang-orang pada maju, dia nggak tahu gimana. Kok pada maju ngapain di depan, ya kan? Jadi perlu asyir ya, perlu asyir untuk sambut jemaat. Dulu ada orang yang baru pertama kali ikut ibadah. Dia nggak tahu liturgi ibadah itu. Jadi waktu kantong kolekte disodorkan, dia pikir ambil berkat. Jadi dia bukan kasih uang, dia ambil uang Bapak Ibu Saudara. Nah puji Tuhan saya ambil cukup banyak. Tapi dia lihat-lihat yang lain nggak ambil. Dia jadi nggak enak juga, kok saya sendiri yang ngambil. Nah itu dibutuhkan asyir Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya kecil, tapi itu berdampak besar. Kalau dia malu, saking malunya, ya sudahlah minggu depan gak datang ke gereja. Tuh gimana, kan hilang satu jiwa. Gara-gara disuruh kasih kolektif malah dia ambil. Karena dia gak tahu. Itu butuh pelayanan, butuh ada orang yang menjelaskan. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mau menjelaskan begitu? Jadi asyir ya. Tapi intinya kita harus melayani. Nah orang yang mau melayani, dia harus sadar konsep ini. Konsepnya bahwa saya nggak lama-lama. Pada poin yang kedua kita belajar dari pola kepemimpinan Rasul Paulus ini. Paulus sadar bahwa dia memang dibutuhkan. Wah ini Paulus ini benar-benar luar biasa. Belajarnya nggak nanggung. Benar-benar dia belajar. Dan waktu Tuhan berjumpa secara pribadi dengan dia. Wah itu dia punya semangat pelayanan lagi. Lebih kencang lagi. Tapi kesehatan gak mendukung. Ya, waktunya sudah tiba. Karena itu dia berusaha memulihkan. Dia tahu dulu dia pernah berselisih dengan Markus ini. Dia gak terima Markus. Tapi setelah Markus dibentuk, di bawah pembentukan Barnabas, dia sadar. Wah ini orang yang luar biasa ini. Makanya dia bilang jemput dia, bawa kepadaku. Kenapa? Karena pelayanannya penting bagiku. Wah luar biasa. Haleluya. Jadilah pemimpin seperti Rasul Paulus ini. Tuhan tolong kita semua.
kemudian ayat yang ke-13, 2 Timotius 4. Timotius 4. Mari kita baca sama-sama. 2 Timotius 4 ayat 13. 2-3. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus. Dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Nah ini, apa yang bisa kita pelajari dari ayat 13? 2 Timotius 4 ini. Seorang pemimpin harus memperhatikan kesehatan jasmaninya. Ini Paulus sudah tahu nih, dia sudah mau mati ini. Tapi dia masih ingat kesehatannya secara jasmani. Karena itu dia bilang apa? Bawa jubahku. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas. Kemungkinan akan memasuki sebuah musim yang baru dan itu sangat dingin. Jadi Paulus ingat dia punya baju yang tebal, dia punya jubah, bawa itu. Artinya apa? Dia sadar sebentar lagi dia akan meninggal. Tapi kalau belum mati, perhatikan kesehatan jasmani. Amin, haleluya. Ini luar biasa sekali ya. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu-tahulah dengan kondisi kesehatan. Sudah tahu tensinya seringkali tinggi tapi hajar terus B2 dan lain-lain. Saya ingat ada pendeta yang cukup terkenal. Itu apa saja dia makan. Tapi setelah makan dia punya kantong khusus. Dia ambil cup minum. Jadi saya pikir-pikir apa untungnya. Ya makan hajar habis-habisan. Tapi kemudian ditangkal juga dengan obat. Lalu saya juga pernah ketemu dengan satu orang tua yang memang pekerja keras. Tetapi menjelang tua, menjelang usia banyak itu. Dia sakit-sakitan. Akhir cuci darah. Dan belum lama meninggal. Waktu dia masih sakit-sakit, saya sebagai orang yang muda, saya tanya, Om, saya yang masih muda seperti ini, kira-kira apa nasihat Om buat saya? Dia bilang begini, kalau sakit masih bisa tahan, jangan minum obat. Obat itu hanya menyelesaikan satu sakit, tapi membentuk sakit-sakit yang baru. Saya bilang, oh gitu ya Om ya. Jadi saya benar-benar berhati-hati. Makanya kalau Bapak Ibu kasih saya obat, kalau saya tidak terima bukan saya sombong. Tapi saya belajar dari Om ini ya. Kalau masih bisa yang lain saja. Jangan minum obat. Dan seringkali saya tahan Bapak Ibu Saudara. Yang tidak tahan justru istri saya. Saya sakit, ya minum obat. Ini obat sudah hasil semua-semuanya. Sudah survei ini. Dan yang buat ini bukan orang bodoh. Ini orang pintar yang buat obat. Jadi minum saja obat. Tapi diam-diam saya bisa ingat perkataan dari si Om itu. Jadi saya tidak mau minum ya. Tapi kalau supaya saya tidak dimarahin, ya saya diam. Kalau saya ngeluh sama dia bilang makanya minum obat. Tapi bukan itu maksudnya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi maksudnya begini. Kita perhatikan kesehatan jasmani kita. Amin. Jangan seperti orang di sana tuh pengennya langsing. Tapi doyannya apa aja dihajar. Ya enggak bisa-bisa. Ya itu buat orang-orang yang ada di sana. Kita enggak ya. Kita semua perhitungkan kesehatan jasmani juga. Amin. Kok aminnya sedikit? Siapa di sini ingin hidup sehat? Hidup sehat ya. Semua ingin ya hidup sehat ya. Saya coba lihat itu daftar makanan sehat. Karbohidratnya berapa, ininya berapa. Totalnya, mahal banget. Gak bisa makan di warteg, gak bisa. Kalau mau ikut pola makan sehat, harus ikut daftar menu ini. Ini ahli gizi yang buat. Lu kalau makan di warteg gimana dong? Gak memenuhi persyaratannya. Susah sekali kalau udah sakit ya. Tapi masih sehat, ayo hitung-hitung baik-baik kekuatannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajar daripada Rasul Paulus ini ya. Kesehatan secara jasmani juga diperhitungkan. Walaupun sudah tahu gak lama lagi dia akan mati. Ya kan tadi ayat kita sudah baca di bagian-bagian awal kan. Waktunya sudah dekat. Tapi kalau masih hidup jangan sampai sakit-sakitan. Kita kan gak tahu kota umur kita ini. Juga orang tua
hitung-hitung sakitnya sudah cukup lama, udah lebih dari 10 tahun. Tapi masih hidup. Tinggalnya di atas tempat tidur. Lama sekali. Umurnya ternyata masih banyak. Sangat disayangkan kalau misalnya hanya di tempat tidur. Syukur-syukur kalau kita masih sadar bahwa kita bisa berdoa, ya kan? Kita bisa berdoa bagi orang lain. Tapi kalau misalnya kuota umur kita masih panjang, kiranya kita semua sehat-sehat. Amin, haleluya. Coba kasih salaman dulu satu dengan yang lain. Jaga kesehatan, bilang 2, 3. Jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Kita makan apa aja oke, tapi jangan semuanya dihajar. Kalau udah tahu itu nggak baik buat kesehatan kita. Amin. Coba saudara bisa belajar juga dari Pak Ari itu ya. Dia agak baik kesehatannya. Sampai dia tahu perlu olahraga. Itu pergi kerja naik sepeda. Luar biasa ya. Jaga baik, perhitungkan baik kesehatan kita. Lalu yang kedua, dia bilang begini. Yang ke-13. Dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu. Nah ini, apa itu kitab-kitab itu? Pada waktu itu kan belum ada kitab perjanjian baru kan? Masih perjanjian lama. Taurat, ajar dari nabi-nabi. Itu ditulis di perkamen itu. Dia suruh bawa. Ini sudah banyak usia juga. Sudah melayani Tuhan luar biasa juga. Sudah dipakai luar biasa juga oleh Tuhan. Tapi dia masih pengen belajar. Haleluya. Pengen belajar. Bawa itu perkamen. Nah, kita sekarang luar biasa. Kalau kita kelupakan Alkitab, kita masih punya Alkitab elektronik. Kita masih bisa belajar. Kita masih bisa nonton YouTube. Wah, hari-hari ini banyak orang-orang pintar. Hamba-hamba Tuhan luar biasa. Tuhan pakai banyak penyingkapan. Kita bisa belajar daripada mereka. Amin. Haleluya. Biarpun sudah tua, tetap punya kerinduan untuk belajar firman. Ya, supaya kita bisa menjelaskan kepada orang lain. Saat orang bilang, oh, Tuhan kamu kok apa? Dia cuman utusan kok. Itu buktinya dia mati tuh. Mana ada Tuhan mati? Mana ada Allah yang mati? Lalu kemudian kalau kita nggak suka belajar, kita terintimidasi. Ya juga ya, kenapa sih Yesus mau mati? Dia kan Tuhan, kok ikut-ikutan mati kayak manusia biasa? Kalau kita nggak belajar. Saya sendiri kaget. Satu hari ketika saya mengajar, lalu ngomong tentang kitab Kejadian ini. Manusia merasa malu ketika dia berdosa. Lalu saya tanya, kenapa dia malu? Dia jatuh dalam dosa. Kok bisa kamu tahu dia jatuh dalam dosa? Iya. Apa bedanya jatuh dalam dosa sama belum jatuh dalam dosa? Dia bilang kalau belum jatuh dalam dosa, manusia awal itu adalah manusia itu tidak punya kemaluan. Kok bisa begitu? Belajarnya kok sampai segitu? Kan aneh ya. Tapi kalau kita belajar ya kita tahu kita diciptakan sempurna oleh Tuhan. Nggak ada yang nanti belakangan dijadikan, nggak ada. Dari sononya udah begitu, itu orang sempurna, ya kan? Nah kalau kita tidak tahu, kita bisa ditipu. Banyak pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Kalau kita tidak tahu dari firman, kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak tahu. Ya, sekarang juga banyak orang yang fasih lidah, mereka khotbah, tapi mereka tidak punya basic yang benar dari firman Tuhan. Nah karena itu kita belajar dari Paulus. Kalau kita mau jadi pemimpin yang melayani, kita harus tahu ini Alkitab. Karena itu rajin-rajin belajar. Haleluya. Nanti Jumat besok kita ada doa di sini. Tapi jemaat dikasih kesempatan untuk pimpin sharing ya. Kita ganti-gantian. Nanti minggu depan dari Bapak Ibu Saudara yang pimpin sharing hari Jumat itu ya. Baik, kita lanjutkan. Lalu kemudian ayat yang ke-14. Belajar dari kepemimpinan atau pola kepemimpinan Rasul Paulus. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-14, 2 Timotius 4, 2, 3. Alexander
tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Memang identitas daripada Alexander ini tidak diketahui secara presisi. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia mungkin adalah orang yang sama dengan Alexander yang disebutkan dalam 1 Timotius 1 ayat 20. Yang bersama Himenius menolak iman dan hati nurani yang murni. Tapi ada kemungkinan yang lain bahwa dia adalah orang yang berbeda. Secara khusus orang ini dia menentang Paulus selama pemenjaraan yang terakhir di Roma. Tapi intinya Alexander ini orang yang benar-benar menantang pengajaran Kristus ini. Nah, untuk orang-orang yang demikian, kita tidak perlu ngotot Bapak Ibu Saudara. Belajar daripada kepemimpinan Rasul Paulus ini. Di dalam perjalanan pelayanan, baik secara intern maupun ekstern, dari sisi orang dalam maupun dari luar, dia banyak sekali ditentang. Tapi kalau berbicara tentang prinsip kebenaran, Paulus ini vokal sekali. Tetapi untuk orang-orang tertentu yang tidak mau menerima, dia nggak usah paksa. Ya, dia bilang begini, Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Tidak perlu, ya, tidak perlu. Kalau kita bukan apologet, kita tidak tahu terlalu dalam, nggak usah juga jadi apologet. Tapi sedikitnya kita tahu prinsip kebenarannya, itu yang kita ikuti. Nah, orang-orang tertentu yang kita sudah capek sendiri, ya, seringkali juga begitu. Kalau kita melayani Tuhan, apalagi kita sudah punya sasaran, ada orang tertentu kiranya melalui kita dia bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah berbuat baik kepada dia, lalu pada waktunya kita pikir kita sudah bisa menjelaskan tentang Tuhan, tapi dia juga nggak terima. Jangan marah sama dia, apalagi sumpahin dia. Amin Bapak Ibu Saudara, haleluya. Sudah kalau orang-orang begini biar saja kita serahkan sama Tuhan. Kalau dia sudah bandel-bandel serahkan sama Tuhan, nanti Tuhan yang bicara. Seperti kesaksian tadi kan, bayangkan melayani Tuhan tapi giliran khotbah turun. Supaya apa? Bisa ngerokok. Nanti setelah itu naik lagi, main lagi. Tapi udah makan permen, pakai tisu basah, jadi nggak kecium bahwa dia sudah ngerokok di bawah. Itu kesaksian. Tapi Tuhan kan tidak kehabisan cara. Pertanyaannya, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara mau dihajar juga dengan cara begitu? Kan kita tidak mau kan? Nah demikian juga dengan orang lain. Kalau mereka tidak terima pemberitaan kita, gak usah marah dengan mereka. Amin Bapak Ibu Saudara, serahkan sama Tuhan. Supaya kita terus melayani dengan semangat. Nah di dalam konteks pelayanan itu kita seringkali beda-beda pendapat ya. Kita seringkali apa yang kita mau kok tidak terkabul, kita bisa marah. Tapi seorang pemimpin dia punya target yang besar. Jangan juga suka ngambek ya. Hari-hari ini banyak orang suka ngambek. Bapak Ibu Saudara jangan lagi ikut-ikutan ngambek. Amin. Ini bukan mau bela diri Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk jadi pemimpin itu kan tidak gampang. Kita baru naik jabatan sedikit aja kita ngalamin tantangan yang besar. Apalagi kita jadi CEO-nya. Gak mudah Bapak Ibu Saudara. Kita jadi pemimpin utama dalam sebuah perusahaan itu gak mudah. Hah? Tapi kalau kita mau jadi pemimpin yang melayani, kita harus siap menerima perbedaan. Kita harus siap ketika dimarah-marahin, ketika dicaci maki dan lain sebagainya. Lakukan bagian kita, kalau boleh tidak ada cacat. Lakukan benar-benar apa yang bisa kita lakukan. Tapi kalau orang tidak mau terima, belajar seperti konsep Paulus ini. Ya, kita nggak usah bela diri kita sudah lakukan yang baik, biarlah Tuhan yang akan bekerja di dalamnya. Ini Paulus ini seorang yang luar biasa. Dia seorang pemimpin yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kepemimpinannya. Tahu bahwa Alexander ini benar-benar orang yang sudah keterlaluan.
dia memberikan warning kepada bawahannya, kepada orang-orang yang masih muda. Alexander itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tapi kalian jangan ikut-ikutan. Masalah aku sama dia, itu masalahku. Kalian jangan ikut-ikut benci sama dia. Saya juga sudah serahkan kok sama Tuhan. Tuhan yang akan berurusan dengan dia. Tapi kecenderungan manusia akhir zaman kan berbeda. Dia nggak suka sama beda misalnya. Saya nggak perlu pakai nama orang ya. Kalau pakai nama orang nanti kalau sama kan gimana gitu ya. Taruhlah namanya Pak Beda. Ada Pak Beda ini beda sekali pendapat dengan kita. Bahkan marahnya itu sudah keterlaluan. Tapi bukan berarti kalau kita punya masalah dengan Pak Beda. Kita datang cari orang yang lain. Kamu tahu gak sih Pak Beda itu? Dia orangnya gini. Tanpa kita sadari kita ciptakan tambah lagi musuh dari Pak Beda itu. Biarin saja, enggak usah cerita terlalu detail. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jangan cari pembelaan dengan mengkamirkan hati orang lain. Jangan cari perbedaan supaya banyak orang yang bela kita sama-sama nyerang Pak Beda. Jangan Bapak Ibu Saudara. Bisa bilang amin, haleluya. Ya, musuh kita aja. Tapi kan kita juga terus berdoa supaya satu hari Tuhan rubah orang. Sebelum orang lain berubah, kita yang berubah duluan. Yang dulunya gak sabaran dengan orang-orang yang beda pendapat dengan kita. Sekarang kita minta sama Tuhan. Tuhan tolong saya, biar saya jadi orang yang sabar. Amin, haleluya. Termasuk terhadap pasangan kita juga begitu. Beberapa waktu yang lalu saya juga dengarkan ada orang yang curhat. Curhat tentang rumah tangganya. Curhat tentang ini itu. Tolong doakan ya Pak Pendeta. Iya kita doakan. Wah luar biasa. Akhirnya pada waktunya pasangannya kembali. Tadinya udah minggat, pergi lama. Waktu balik orang-orang langsung datang. Kamu kok terima lagi pasangan kamu? Orang sudah sekejam itu buat sama kamu. Kok kamu terima lagi? Saya terima karena itu pemberian Tuhan bagi saya. Luar biasa saudara-saudara. Tapi kadang-kadang kita juga begitu ya. Kita masih bisa terima, orang lain justru gak terima. Kenapa orang lain gak terima? Karena mereka sudah dengarkan cerita kita. Beda, luar biasa ya. Jadi kiranya dari contoh-contoh kasus yang demikian, kita bisa meminimalis setiap kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Kalau kita masih bisa simpan rahasia, kita simpan rahasia. Tapi untuk orang-orang tertentu, apalagi pemimpin-pemimpin rohani kita perlu cerita untuk didoakan. Ya, kita cerita bukan untuk menjelekkan. Bedakan orang cerita supaya didoakan dan cerita untuk menjelekkan. Beda enggak? Apa bisa kasih contoh? Kita cerita mendapat pembelaan, itu kan beda. Kita cerita supaya didoakan, pasti beda. Tolong ya, doakan ya, supaya pasangan saya bertobat. Pasangan saya, intinya apa? Tolong didoakan supaya bertobat. Itu kan beda. Ya kan Bapak Ibu Saudara ya. Nah Tuhan tolong kita belajar dari Rasul Paulus ini untuk kepemimpinan. Tolong kita Tuhan bantu kita, banyak hal yang bisa kita belajari daripada hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi intinya kita adalah pemimpin. Izinkan Tuhan bekerja dalam kita supaya kita bisa menjadi pemimpin pelayan yang dipakai Tuhan di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita serahkan hidup kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Biarlah Tuhan melayakkan kita untuk kita bisa bersekutu kembali di dalam persekutuan yang intim melalui tubuh dan darah Kristus. Kita nyanyikan dulu lagu Melayani, Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani
lebih sungguh. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh.